Ham, kedengaran gak Ham? Ilham, halo Ilham. Dari suara kau. Halo, Sobat. halo, Ham. Ya Allah. Ham, kamu gak kedengaran Ham? 7828 oke lah ya. Oh, wes. Oke, mulai aja. Maaf kalau ada suara background. Gak ada yang join juga kok. Kecilin lah ya. Ya, pokoknya tonton tutup PT minggu ini. Nanti ya kita sebenarnya mau belajar. Sebenarnya share momentum balance dulu. Share momentum balance dulu kan kita nanti belajarnya linear momentum sama apa namanya angular momentum. Kan sebenarnya apa ya? Linear momentum sebenarnya aku udah lumayan paham mungkin kalian ya. Cuman untuk angular momentum mungkin sebagai pengingatan aja. Nah, pokoknya kita langsung mulai aja. Nah, untuk momentum ya kita mulai dari momentum flux ya. Momentum ini terdiri dari total momentum flux. Itu dia terdiri dari microscopic momentum flux sama macroscopic. Nah, macroscopic ini dia terbuat dari shear stress-nya sama pressure-nya. Nah, untuk makroskopik itu yang secara apa namanya konveksi itu dia uh, rho kali kecepatan lagi. Ya dia kan ini ada IJ. IJ itu kan sebenarnya merepresentasikan koordinat dari apa namanya dari arah momentumnya. Banyak kan kalau misalnya kecepatannya dia kecepatan ke arah Y, transfer momentum ke arah Z, X maksudnya. Banyak kecepatan ke arah Y, transfer momentum ke arah X berarti XY, berarti kan IJ-nya ganti XY gitu. Sebenarnya sih gitu aja. Habis itu unitnya ingat untuk ini momentum flux dia kilogram per meter second. Kayak kayak viskositas gitu. Terus juga notes-nya untuk di microscopic momentum flux dia ada pressure kali Kronecker delta. Kronecker delta ini dia tergantung ada atau enggaknya dia tergantung oleh IJ-nya. Misalnya dia transfer momentum ke arah Y, kecepatan ke arah X, berarti I sama J-nya beda kan, X sama Y, berarti dia nol. Misalnya transfer momentum ke arah X, kecepatan juga ke arah X, berarti I sama J kan, I sama dengan J, berarti satu, itu aja. Nah, habis itu kita bedain caranya antara linear momentum sama angular momentum. Linear momentum dia simple, dia ke massa kali kecepatan, sama itu M kali V. Habis itu makanya angular momentum dia massa kali kecepatan kali lever arm. Itu kayaknya ya dalam kan aja pemutaran kan itu pemutaran kan butuh ada tangannya itu kan tangan pemutarnya gitu itu maksudnya lever arm itu maksudnya habis itu kita memahami dulu sel momentum balance kan sel momentum balance sebenarnya kayak di MTK biasa pokoknya in out plus generated sama dengan akumulasi sama in out romomi romomo romoma gitu ya so generated ini bisa dalam bentuk gravitasi atau bisa juga centrifugal force cuman centrifugal force ini nggak pernah aku lihat cuman misalnya ya kan kalau centrifugal force dia hanya dia muter ke arah ya radius berarti kan ke arah radius berarti dia ya misalnya kalau kecepatan ke arah radius centrifugal force berarti berlaku gitu nah kalau gravitasi dia hanya berlaku kalau misalnya ada kecepatan perbedaan ya aliran alirannya dia ke arah atas atau ke bawah nanti kan gravitasi berarti relevan kan pada kesamaannya gitu. Terus itu untuk kayaknya linear ya momentum balance sama angular momentum linear sama angular berarti kan dia awalnya ya kita sebenarnya gini kan nah ini dia butuh di current area dulu supaya dia menjadi linear momentum. Ingat tadi kan linear momentum ini kan kilogram per meter second. Kita harus ubah flux dari fluxnya ini menjadi momentum biasa. Momentum jadi flux. Hah? Sepertinya tadi belum di-share link Zoom-nya ya. Bodoh. Ya wes tanya wes rampung ya. Hanya nah kan dia linear momentum kilogram kali meter per second itu dia linear momentum kan kita ubah dari flux jadi momentumnya ya momentum biasa sama dalam kasusnya angular momentum nah kan kalau di angular momentum ini kan dia momentum flux kita harus ubah
Jadi angular momentum dengan itu kan kita harus kalikan area sama lever armnya. Jadi supaya menjadi kilogram meter kuadrat per second gitu. Nah, kan pokoknya dalam ya contohnya kan ini area dalam bentuk apa lah, dalam bentuk persegi atau ya apalah, habis itu hanya momentum flux ya, ini C-nya atau V-nya. Kalau dalam angular momentum kita harus area kali lever armnya dalam sini kan biasanya kalau dalam pengadu kan berarti yang muter-muter kan radiusnya kan. Ya udah berarti habis itu kali eh, momentum fluxnya, total momentum fluxnya. Maksudnya kita ada konsep, saya ini cuma untuk lewatan-lewatan aja, ini sebenarnya nggak terlalu muncul-muncul di ujian sama sama apa namanya, biasanya apa ya, ada muncul di buku aja, misalnya kan nanti kan Pak Maul bolehin bawain buku PT kan, kan biasanya rumusnya ada di situ, cuman ya secara konsep ada flow rate. Flow rate kan dia kecepatan kali area gitu kan, ya kan areanya dia kan berubah-berubah terhadap apa gitu kan, ya kita harus areanya integrasi dari areanya kan, integrasi A dA ini kan. Nah kalau kasarnya kan dia dua koordinat kan, berarti x y ini misalnya kecepatannya ke arah z, besok area aja dia uh, terbuat dari x sama y, berarti kita harus integrasi dari x1 ke x2, y1 ke y2 gitu. Habis itu untuk apa namanya, ya flow itu simetrisal sama sebenarnya kan, kalau simetrisal kan koordinatnya dia z, theta sama r, jadi sama gitu. Tergantung sama apa namanya arah arah alirannya. Kalau alirannya ke arah theta misalnya, berarti kan ini berarti dia dz dr gitu. Tinggal ganti koordinatnya aja. Ya sebenarnya gitu. Di situ mass flow rate sebenarnya sama, sama dia berarti kan sama kayak tadi, sama kayak ini kan, kan ini flow rate, habis itu kan tinggal kalikan row, ya kalikan row aja supaya dia menjadi mass flow rate. Habis itu kecepatan rata-rata atau average speed, average velocity dia apa namanya? Ini dia bukan mass flow rate, apa namanya? Eh, apa namanya? Volumetric flow rate atau flow rate tadi dibagikan areanya. Habis itu ya, harus diintegrasi gitu sama aja. Ingat aja ini volumetric flow rate sama areanya. Nah, habis kita langsung lanjut aja ke UTS genap 2122. Bentar ya. Aduh, bentar. Ini ganti layar ke ini ya. Ganti layar. Kok belum kelihatan ya? Kalau nanti nggak muncul ya? Bentar ya. Nanti nggak muncul. Nah, udah. Wes. Oke, lanjut. Nah, kita kan punya kasus. Kita punya kasus dia uh, rectangular duct. Kan dia misalnya gitu kan. Dia ada ya panjang ininya W, lebarnya L, tingginya 2H gitu. Nah, kita disuruh cari ya utamanya kan shear stress sama
kotor dikit. Shear stress sama velocity-nya. Nah, itu dia velocity-nya dia akan ke arah sini, ke arah set gitu. Dari sini ke sini gitu. Dia koordinatnya dia ini ke arah ini X, ini Z, ini Y. Kalau nggak salah itu agak agak buram dikit. Habis itu ya sebenarnya kita udah mulai dari sini. Nah kita pertama, pertama kita kan udah gambar model fisis. Habis itu kita gambar, kita atur asumsi kita. Asumsi kita pertama V, maaf maaf, ininya saya ini salah. Ininya dia ini Z, ini Y, ini X. Nah, asumsi kita pertama dia V ke arah Y. Ini kan dia V ke arah Y kan ini. Secara dimensinya nih. V ke arah Y ya tidak boleh sama dengan 0. Nah, habis itu V ke arah X sama V ke arah Z dia harus sama dengan 0 ya supaya untuk simplifikasi persamaan. Habis itu V-nya ini dia merupakan fungsi dari X, fungsi dari Z. Ya dia tergantung tergantung pada dinding ini. Dinding atas sama dinding bawah ini kan berpengaruh pada alirannya. Habis itu dia bukan fungsi dari X sama bukan fungsi dari Y. Jadi dia sepanjang aliran ini hanya di setiap posisi Y dia akan sama terus. Tapi kalau dari dalam fungsinya posisi Z-nya dia nggak sama terus gitu. Habis itu kita asumsikan efek gravitasi nggak terlalu pengaruh. Ya, dia alirannya kan dia ya dia horizontal, dia nggak secara vertikal gitu. Kalau misalnya dia kayak dari pipa ke atas gitu, berarti kan gravitasi berarti ngaruh kan. Besok gravitasi kan nggak ngaruh. Gravitasi nol. Habis itu masuk n efek, itu pokoknya efek n efek itu kayak apa ya? Kayak dia kayak misalnya di sini dia kan dia butuh waktu untuk startup kita kayak dia butuh waktu untuk mulai alirannya kan biasanya itu dia lebih pas memulai alirannya berarti dia lebih lambat kan. Tapi gara-gara ini kita udah asumsikan dia steady state berarti di setiap posisinya dia udah alirannya udah itulah udah lancar lah udah dia sama terus di setiap posisi gitu gitu. Nanti kan asumsi kita udah set sudah. Kita lanjut ke analisis vlogsnya. Pas analisisnya kita punya uh, dari Z ke Y, Z-nya ZY. Berarti kan dia punya shear stress ZY plus P kali chronicle delta ZY plus rho VZ VY. Kan kita ngikutin IJ-nya yang ini. Berarti kalau misalnya vlogsnya gini, maksudnya berarti dia transfer transfer apa namanya, transfer momentumnya ke arah Z, arah alirannya ke arah Y gitu. Nah, terus kita simplifikasi lagi. Kan chronicle deltanya kalau misalnya ZY, I bukan sama dengan J kan? Berarti dia nol. Habis itu asumsi kita VZ kan sama dengan nol. Nah, kita langsung coret aja, ini kan sama dengan nol. Berarti sisanya kan cuma shear stress ZY. Habis itu uh, XY. Arah momentumnya ke arah arah X, alirannya ke arah Y. Kita tulis ulang lagi, XY plus P kali chronicle delta XY plus
Rho Vx Vy. Nah, Vx sesuai asumsi kita lagi tadi Vx kan sama dengan nol. Terus ini sama dengan nol juga. Masuk ke datanya I bukan sama dengan J kan, X bukan sama dengan Y kan, US jadi nol. Sisanya berarti habis itu X Y. Y kita ini, V kita ini bukan fungsi X. Bukan fungsi X. Berarti ini juga sama dengan nol. Berarti sisanya nol kan. Terus itu terakhir uh, flux ke arah YY. Berarti shear stress YY plus P chronicle delta plus rho VY VY. Nah, habis itu kan ini dia udah karena VY kan memang bukan sama dengan nol, berarti ini udah biarin aja. Habis itu uh, habis itu chronicle deltanya kan Y sama dengan Y dan IJ. Jadi dia sama dengan satu. Habis itu shear stress YY ini dia kan uh, VY bukan fungsi dari posisi Y. Berarti kita langsung sama dengan nol aja. Nah, berarti sisanya kan nanti dia pressure plus VY VY. Nah, ini kan ini udah untuk analisis flux kita nih. Nah, setelah itu kita langsung buat elemen volumenya. Elemen volumenya kan dia ya kotak gitu. Nah, habis itu ada apa namanya? Flux yang kemana-mana aja gitu nih. Kan di posisi ke bawah itu kan itu dia posisi Y kan. Posisi Z maksudnya. Kan Z Y X gitu. Ke bawah kan berarti kan dia yang ngaruh kan flux ZY. Yang ke samping kan dia X kan. Berarti dia XY. Kalau yang searah dengan alirannya berarti kan flux YY. Nah, habis itu posisinya ini dia kan X nih di sini itu dia oh ya ini di X ini di mana X sama dengan 0 ini di mana X sama dengan W kita ngikutin yang awal tadi. Habis itu di sini ini Y di mana Y di sini sama dengan L di sini sama dengan 0. Habis itu aduh di sini di pemotongan kita ini kan kan dia fungsi Z berarti Z di sini sama dengan delta Z di sini Z maaf di sini sama dengan Z di sini sama dengan Z plus aduh ini dengan Z plus delta Z dan dia elemen volumenya kan kita banyak sebagai fungsi Z wes berarti kita apa namanya pemotongan mikroskopiknya dia apa namanya di fungsi Z gitu. Terus areanya kita harus tulis area yang masuk ke arah ZY yang ke sini ini kan dia W kali L W kali L. Terus itu arah yang masuk ke sini yang relevan kan itu yang relevan kan apa namanya yang ZY sama YY aja karena kan yang XY kan nol berarti kita nggak perlu nulis yang area yang mempengaruhi XY ini jadi kita cuma pedulikan yang sini yang kenain ZY sama YY yang YY berarti kan dia uh, JJ dia masuk ke sini kan, masuk ke area sini. Area sini kan dia W kali delta Z tingginya kan. Nah, ini kita habis itu elemen volumenya W kali L kali delta Z. Nah,
setelah gambar elemen volumenya, kita harus buat shell momentum balance-nya. Shell momentum balance atau SMB aja. Kita buat romomi, romomo, romoma. Nah kan dia gara-gara apa namanya? Gara-gara gravitasi nggak ngefek, berarti kita nggak ada gravitasinya, nggak ada momentum yang ngefek tuh loh, nggak ada tambahan gravitasi di momentum balance-nya. Nah sama kita asumsinya kan, misalnya steady state berarti akumulasi nol. Nah, bisa kita mulai dari rate of yang masuk area di posisi ZY. Habis itu momentum flux ZY di Z sama dengan Z plus area YY Y ini yang masuk ya. So di Y sama dengan 0 dikurangin area lagi ZC sama kayak yang atas di habis itu Z-nya posisinya sekarang bukan di Z tapi Z plus delta Z. Habis itu A Y Y itu posisinya sekarang di L sebenarnya 0. Nah, kita bisa jabarkan lagi areanya AZ ini kan WL. Kita langsung pindahin ini aja ya. Maksudnya ini kan sama dengan ini kan dia sama dikalikan eh, ZY, AZY. Jadi kan kita WL dikalikan ZY di Z sama dengan Z dikurangin ZY di Z sama dengan Z plus delta Z. Kurangin di plus sih kayak kan. Terus itu area YY dia W kalikan delta Z Y sama dengan 0 kurangin Y sama dengan L dengan 0. Habis itu nah ini kan dia supaya kita pindahin delta Y ini ke di sini kan supaya kita bisa buat rumus diferensial kita. Berarti kita harus bagikan elemen volumenya kan. Kita ke halaman selanjutnya aja. Kita cepat aja. Nah, maaf masalah teknis. Sabar ya. Terus kita langsung terus ulang aja ya. Maaf. Kan tadi dia WL ZY di Z sama dengan dengan Z kurangin ZY di Z sama dengan Z plus delta Z pep ditambah apa namanya W kali delta Z YY Y sama dengan 0 kurangin YY
di Y sama dengan L di ujungnya sama dengan 0. Tapi kita bagi dengan elemen volumenya WL data Z. Pada akhirnya kita memiliki ini ZY di Z sama dengan Z kurangin ini di Z sama dengan Z plus delta Z per delta Z ditambah apa namanya ini Y 0 Y di Y sama dengan L per L. Kan belum ada L-nya kan kita bagi L jadi harus sama dengan tuh. Nah, kita limit data Z mendekati 0 di mana ini kan nanti jadi diferensial jadi D ZY DZ plus. Nah, kita langsung simplifikasi aja. Ini kan flux YY. Flux YY itu kan dia ini P plus P VY VY ini. Kita langsung masukin aja. P di 0 plus VY VY dikurangin P di L VY VY. Nah, kan VY VY kan dia bukan fungsi apapun kan. Dia cuma fungsi X. Tapi ini kan dia apa ya? Dia di flux dia perubahan momentum karena Y. Berarti kan dia nggak berubah kan? Berarti dia kan ini sama di sini itu kan sama. Jadi kan kalau kita kurangin, berarti kan sisanya cuma P0 sama PL gitu kan. Jadi pada akhirnya kita punya DZ plus P0 min PL per L sama dengan 0. Habis itu kita pindah ruas bisa dengan min P0 per PL per L kita diferensialkan integrasi ketika sisanya dia punya flux ZY sama dengan min P0 per PL min P0 min PL per L kali Z plus C1. Nah, habisnya kita kan flux ini kita belum simplifikasi jadi bentuk awalnya tadi kan untuk awalnya dia cuma bentuknya dia cuma stress ini kan dia. Nah, itu kan bentuknya dia cuma stress saja. Berarti kan eh stress ZY sama dengan min P0 per P min PL kali Z plus C1. Nah, ini kan kita bentuk sisanya udah dapat, cuman ada konstanta kita perlu memasukkan BC. Nah, kita cek dulu BC-nya. BC-nya BC-nya di dia sama dengan 0 sisanya dia juga sama dengan 0 karena dia Vmax-nya, Vmax kan dia apa ya? Sisanya kan dia 0. So Z di H di dindingnya kan tadi kita dindingnya 2H. Kita bagi jadi dua aja dulu spesifikasi aja. Kan ini bagi dua jadi H. Aduh, HH gitu kan. HH. Gara-gara di dinding, gara-gara kita memiliki apa namanya? No slip condition. No slip condition banyak. Berarti kalau di dinding kan dia no slip condition berarti V sama dengan 0. Berarti kan dia mendekati 0 lah. Tapi kita simplifikasi dia dari 0 gitu lah pas di dinding. Nah, pas sudah dapat ini, kita langsung masukin BC aja. BC tadi kita punya persamaan ZY sama dengan min P0 min PL per L Z plus C1. Kita masukin BC 1 0 sama dengan min P0 min PL per L kali 0 plus C1. Berarti C1 nya kan sama dengan 0. Oh, dah. Kan C0 sama. Berarti sisanya dia sama dengan min P0 PL
per L kalikan Z. Nah, ini bentuk bentuk akhir dari shield stress-nya. Nah, kan kita nggak cuma cari shield stress, kita juga perlu mencari VE-nya. Nah, untuk itu kita jabarkan lebih lanjut shield stress-nya. Shield stress-nya kan kalau dijabarkan lebih lanjut, dia min mu dVy dz dengan P0 PL per L kali Z. Kita pindahin dulu apa namanya? P0 min PL mu L kan Z. Nah, so kita integrasi berarti VY nanti sama dengan min P0 min PL. Oh, saya. Sebenarnya P0 min PL mu L dua, maaf, dua kali mu L Z kuadrat plus C2. Nah, habis kita dapat ini, kita tinggal masukin apa namanya? BC-nya. Masukin BC. BC nomor 2 P0 mu L ini dia sama dengan 0 kali kali H kuadrat, maaf. H kuadrat plus C2. Nah, C2 berarti sama dengan min P0 2 mu L H kuadrat. Nah, kita masukin lagi V-nya. Berarti pada akhirnya PL 2 mu L Z kuadrat plus min berarti kan. Ya, ini kan banyak 2 mu L H kuadrat. Nah, berarti kita simplifikasi lebih lanjut aja. Berarti P0 min PL 2 mu L Z kuadrat min H kuadrat. Nah, ini bentuk akhir kita. Kita kan. Nah, habis itu ya ini punya bentuk V-nya udah selesai. Ya, sebenarnya simpel-simpel aja. Habis itu kita disuruh cari average velocity-nya. Average velocity, dia rumus generalnya kan dia ini apa namanya? Uh, mass flow rate, bukan mass flow rate, flow rate, volumetric flow rate dibagi oleh area. Ntar kita VY average velocity dari 0 sampai W, dari 0 sampai H, VY dz dx, ini dia volumetric flow rate. Habis itu dari 0 sampai W, 0 sampai H, dari dz dx. Kan ini areanya area itu kan. Nah, sebenarnya ini dia supaya hemat waktu aja sih. Kita langsung pakai slide aja ya. Bentar. Nah, 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 ini kan dia kita turunin apa namanya? Kan dia DZDX ini kan dia langsung turun aja. Dia kan nggak ada fungsi lain kan. Kita langsung turunin. Habis itu atas juga turunin kan eh, integrasi dari 0 sampai W dari DX itu kan cuma W gitu kan. Di atas juga gitu kan W. Berarti kan kita tinggal bagi
W bagi W kan 1, ya udah biarin aja. Habis itu integrasi dari DZ dari 0 ke H itu dia DZ. Ya, DZ kan H, berarti H itu aja sisa. Nah, tapi atas gak bisa langsung dibagi gitu kan. V-nya kan fungsi dari DZ. Berarti kita langsung integrasinya seper H ini sisa sisa dari ini yang bawah ini seper H. Habis itu V DZ kita jabarin lebih lanjut. Ini seper H kali ini itunya V-nya. Habis itu kita integrasi kan H kuadrat kali Z min Z pangkat 3 per 3. Ya sebenarnya integrasi normal gitu. Habis itu tinggal masukin unit-unit yang udah dimasukin. Nah, kan kita punya data pressure drop, viscosity, viskositas, panjang dari H, panjang dari L, panjang dari W gitu. Udah dapat semuanya kan. Jika masukin aja data-datanya, kita langsung dapat datanya. Hanya pressure drop masukin sini, viskositas sudah sini, panjang udah sini, hanya udah dapat, udah tinggal menyesuaikan unitnya. Karena kan hanya dia dalam bentuk sentimeter, kita harus ubah balik jadi meter gitu. Ya. Habis itu mass flow rate, kita tinggal namanya dia sama, cuman dia kali namanya kali rho-nya kali area, maaf, areanya kan W kali H, habis itu kecepatan. Ya kita dapat bla 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 bla, dapat 150 kg per second. Tapi ini kan cuma H, bukan 2H. Kan kan besar dari ini kan dia 2H. Jadi kita harus kalikan 2. Nah, kan dia awalnya 150 kg per second dan ini cuma untuk setengah dari doknya, dari itu dari masuknya itu berarti kita harus 3 kalikan 2 jadi 300 kg per second. Udah selesai nomor 1. Tanya dulu nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi PB semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk soal 2. Soal 2 ini kita apa namanya? Kita langsung bahas pakai slide aja, nggak usah pakai itunya, pakai board. Kita ini soal dari 2023 nih sebenarnya mirip soal kuis yang kelas A kemarin sama kelas B sih. Dia pokoknya apa namanya? Punya silinder, tangki, pengaduk. Habis itu kita punya asumsinya udah disediakan. Ya langsung aja ya. Nah kan, kita pertama harus gambar model fisis. Model fisisnya kan dia udah dikasih soal sih sebenarnya. Dia kan ada pengaduk di tengah ini dia pengaduk-ngaduk. Ini dari atas kelihatannya gini, pengaduk dari ini batasnya R0 habis itu R besar gitu. Terus kita tuliskan asumsi kita. Asumsi kita pertama, kecepatan yang kan kecepatan utamanya kan dia apa namanya? Pengaduk ini kan dia ke arah tangensial, dia pengaduk dia ke arah ya theta, ke arah theta. Kan kalau gini, kalau ke arah sini kan melebar gini, dia kan berarti ke arah R. Kalau ke arah atas, berarti kan dia ke arah Z gitu. Nah, kalau dia pengaduk, dia kan kita nggak boleh berasumsi bahwa V theta itu sama dengan 0 kan. Berarti kan kita ya itu kan kecepatan utama kita V theta. Habis itu kita untuk bersimplifikasi supaya dia nggak multi multi variabel gitu, dia VL sama VZ-nya sama dengan 0. Habis itu V theta kita ini cuma sebagai fungsi R. Dengan dia fungsi R, ya kan dindingnya kan apa ya dinding ini kan pengaduknya ini yang memutarkan yang menyebabkan adanya aliran. Habis itu dindingnya sesuai dengan no slip condition, berarti dindingnya kan menghambat kecepatan dari vetetanya ini. Ya udah berarti udah tidak di dinding berarti sama dengan 0 kan. Nanti kita bahas BC-nya. Jadi kita bahas flux analysis. Flux analysis kita sama kayak tadi sebenarnya, kayak memang palingan sama-sama terus. Yang L theta gara-gara canonical deltanya beda sama dengan 0. Habis itu VR juga sama dengan 0. Habis itu shear stress Z theta gara-gara tetanya bukan fungsi Z, tetanya shear stress sama dengan 0. Canonical delta sama dengan 0 gara-gara beda, VZ sama dengan 0. Habis itu shear stress theta ya bukan fungsi theta sama dengan 0. Apa namanya? Canonical deltanya gak theta theta I sama dengan J berarti 1. Rho V theta ya karena samanya gara-gara bukan sama dengan 0 berarti tetap. Tapi kita harus juga point out asumsi kita. Ya asumsi kita mengatakan bahwa delta P itu 0 sama
kita udah ketahui tadi sebelumnya kalau V theta nanti kan di shell momentum balance kita juga hapus juga kan. Ya udah, berarti kita gaya P-nya nggak berguna, V theta nggak berguna, kita langsung gak usah pakai masukin aja, cuman kita mention aja bahwa secara flux analysis ada gitu. Nah, habis itu kita gambar elemen volumenya. Ini kayak apa ya? Kayak cakram, kayak cincin gitu dia. Dia dari ini R R theta itu kan R kan dia V V-nya bukan V-nya sebagai fungsi eh V theta-nya sebagai fungsi R. Berarti kita membuat elemen volumenya sebagai fungsinya sebagai diferensial R gitu. Habis itu kita gambar apa namanya? Flux-nya. Ingat flux-nya yang secara tangensial yang muter gitu. Sebenarnya nggak perlu gambar, gara-gara kayak kata Pak Maul nggak usah digambar nggak apa-apa. Ya udah, kita ikutin aja kata Pak Maul. Nah, jadi kita datanya apa namanya? Si R theta dia apa namanya? Dia masuknya ke arah dinding ini kan. Arah dinding itu berarti dia areanya dia 2 PR radiusnya keliling lingkaran kali panjangnya kan. Berarti kan dia panjangnya yang kenain gitu. Habis itu elemen volumenya 2 PLL kali delta R gitu. 2 PLL cincin, habis itu cincin dalam kecil lagi delta R kan. Habis itu Shalom itu balance-nya sama, cuman ingat ini gara-gara dia bermuter, dia harus ada R-nya. Dia berarti kan angular momentum balance kan. Jadi dia kan area kali lever arm R-nya kan. Pengaduknya kan dia kayak ini kan ini sebagai lever armnya, radiusnya kan sebagai lever armnya. Habis itu uh, ya flux biasa fluxnya di fungsi R di posisi R sama di posisi R plus delta R. Ingat gravitasi nggak berlaku di sini sama steady state. Itu areanya 2 PLL kali level R-nya R flux sama di sini juga sama dengan 0. Habis itu kita bagi elemen volume. Elemen volumenya udah dibagi, udah kepotong dikit sih. Cuman ya R kuadrat kan R kali R ini. Ingat ini elemen volumenya nggak boleh bagi R gara-gara R kan kita mau sebagai fungsi R kan, jadi kita nggak boleh langsung bagi R gitu. Nah kita R kuadrat ya kan R kuadrat, habis itu fluxnya bla 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 di R plus data R diferensial limit data R menuju 0 kita dapat ini R kuadrat uh, V R theta dr sama dengan 0. Kita langsung diferensialkan aja. Ini juga kan kalau kita misalnya ini kan ada negatif kan, ada negatif ini. Dan negatif ini kita langsung hilangkan nggak apa-apa kan, ini sama dengan 0. Jadi hilangin aja nggak apa-apa. Habis itu kita diferensialkan DDR-nya langsung kita hilangkan sebelah jadi konstantanya C1. C1-nya R kuadratnya pindah ke sini jadi R kuadratnya seper R kuadrat. Jadi kita simplifikasi lagi V-nya sama dengan C1 per R kuadrat menjadi uh, ini kan VL theta ini sama dengan sinus L theta sama dengan C1 per L2 L pangkat 2 gitu. Nah, itu sinus kita. Berarti itu kita jabarkan sinus kita. Nah, kan sinus kita ini udah ditulis di soalnya ini kan. Sinus kitanya L theta ini dia sama dengan min mu ini LDR V theta per R plus per R DVR per D theta. DVR kan sama dengan 0 ya wes gitu kita hapus aja langsung. Jadi sisanya kita cuma punya min mu kali L DL uh, V theta per R gitu. Ini udah tinggal kita simplifikasi saja. Ini udah tinggal masukin aja. Terus C1 per R kuadrat kita langsung masukin pindah mu-nya ke sini. Nah, untuk memudahkan uh, kita C1 per mu kan mu kan bukan fungsi apapun kan. Jadi kita langsung gabungin jadi C2 aja. Jadi kita simplifikasi aja. Kita masukin. Nah, jadi kita sebenarnya cuma C2 aja. Habis itu kita apa namanya? Integrasi lagi V theta per R, kita pindah C2 ini kan integrasi dari L pangkat 3 kan seper R kuadrat seper 2 L kuadrat. Jadi kan ini dari plus habis itu L kuadrat plus C3. Nah, kita simplifikasi lagi C2 menjadi C2 per 2 nya kita simplifikasi jadi C4. Jadi kan akhirnya kita memiliki C4. Nah, ini R-nya juga jangan lupa pindahin ke sini.
Jadi dia V theta sebenarnya C4 per R plus C3 R. Nah, ini bentuk awalnya dulu. Sebelum kita masukin BC-BC-nya. Lalu kita masukin BC, BC-nya kita memiliki R di RP, R atau R di pengaduknya, dia memiliki kecepatan angular omega omega 0. Habis itu di dindingnya untuk mengaplikasikan no slip condition, V theta-nya sebenarnya 0. Habis itu kita kan di soal nggak dibilangin RP atau apa gitu kan. Jadi kita buat aja suatu konstanta RP itu sebagai menandakan radiusnya di mana itu di dinding pengaduknya. Kalau misalnya kita masukin 0, nanti banyak banyak apa namanya? Nanti malah nggak dapat apa-apa, nggak dapat hasil gitu. Kita langsung uji BC-nya aja. Kan BC-nya kita memiliki V theta sama dengan rumus awalnya V theta sama dengan C4 per L plus C3 RIR. Kita masukin data-datanya, V theta sama dengan W0 sama dengan C4 per LP plus C3 kali LP. Kita pindah-pindah aja, pindah ke sini, habis itu C3 pada akhirnya kita sama dengan omega 0 per LP min C4 per LP kuadrat. Habis itu uji BC di BC kedua, di mana L sama dengan R. Habis itu V theta-nya sama dengan 0 untuk slow no slip condition-nya, kita langsung masukin uh, V theta kan sama dengan 0, sama dengan C4 per R besar plus C3 kali R. Habis itu C3-nya kita udah dapat dari sini, kita langsung plop masukin omega 0 per RP min C4 per RP kuadrat kali R. Masukin R-nya ke sini. Nah, simplifikasi. Berakhirnya kita mendapatkan C4 sama dengan omega 0 kali R per LP, bla 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 bla. Ini pokoknya seperpanjang ini. Nah, habis itu kita kan tinggal simplifikasi tadi, kita masukin C4 sama C3 kita, pada akhirnya kita mendapatkan rumus rumit begini. Nah, pokoknya tinggal apa ya? Ya panjang gini sih sebenarnya. Aku nanya kalau mau simplifikasi lebih lanjut gak apa-apa, cuman ya gak apa-apa aja lah. Ya sebenarnya angular momentum situ aja sih. Gimana? Aman lah. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Nggak ada yang nanya udah. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya? Ya untuk menghemat waktu saja. Untuk, hah? Nggak tahu ini siapa aja. Ya udah. Penyakit sih. Ya kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke Rapip aja ya untuk menjelaskan EOC, EM gitu. Makasih. Ntar ya. Halo guys, Rafif di sini. Kita di sini bakal ngebahas tentang Navier-Stokes equation. Yeay. Nah, eh suaraku ada gak ya? Ada gak suara sih? Ada ya, aman ya? Sip. Nah, Navier-Stokes equation itu apa? Yang seperti kalian tahu ya di kelas sering dibahas, yaitu apa? Equation of continuity sama equation of motion. Nah, kita masuk ke 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 ini kenapa nggak mau ganti? Nah, pertama adalah equation of continuity. Apa itu equation of continuity? Mungkin kalian pernah dengar eh, eh, equation of continuity itu adalah turunan dari rumus kekalahan massa. Nah, dia itu berupa persamaan kayak gini. Ini bentuk simpelnya ya. Nah, itu adalah apa? Perubahan densitas ditambah dengan divergensi laju massa itu sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya di kekalahan massa itu kan tadi sesuai dengan yang di Rehan ya. Tapi itu sebenarnya nggak dibahas di Rehan sih. Tapi gini, misalnya kita punya sebuah elemen massa. Oh, kok gitu bentuknya? Nah, sebuah elemen massa. Apapun yang masuk, itu akan ada yang keluar kan ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Apa yang masuk, dia juga akan keluar kan ya. Nah, bisa kita anggap tuh bagian ini itu adalah
akumulasinya. Yang divergensi laju massa itu adalah ya ini ya, gabungan dari masuk dan keluarnya itu yang Romi Romo gitu lah. Nah, jika incompressible, dia tuh nggak akan terjadi perubahan rho kan ya. Nah, kalau nggak ada terjadi perubahan rho, nggak bakal ada nih dou P per dou T-nya. Atau perubahan densitasnya atau akumulasi itu nggak ada. Dan divergensi laju masanya, dia ini P-nya bisa kita keluarin ke sini. Set. Jadi, P-nya, rho-nya. Nah, rho-nya itu karena ini nol, dan kalau ini nol, berarti rho. Ini apa sih namanya sebutan? Del V-nya itu sama dengan nol juga kan. Nah, rho-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi, del V-nya ini akan sama dengan eh, nol. Sehingga kalau incompressible, dia tuh divergensi laju itu akan sama dengan nol. Nah, ini tuh digunakan kalau misalnya si fungsi kecepatannya ini, kecepatan alirannya itu, dia itu adalah fungsi posisi pada itu juga. Misalnya, kalau misalnya Vx itu juga fungsi X, kalau nggak Vy fungsi Y, misalnya contoh Vr fungsi R. Nah, ini pakai EOC. Nah, gitu guys. Jadi biasanya kalau EOC itu digunakan kalau ada seperti ini. Karena kan di soal-soal PT kita jarang yang ada perubahan densitas ya. Kalau nggak bakal ribet sekali guys. Next. Nah, tadi apa tuh maksudnya tuh Delphi atau not V ya? Si not namanya yang sedikit kebalik. Nabla. Ya aku sebenarnya Delphi tapi Nabla V itu. Nah, Nabla V itu ada dua. Kalau misalnya di koordinat kartesian, dia itu artinya apa? Artinya ini. Dou Vx per dou X, dou Vy per dou Y, dou Vz per dou Z. Ya sama kayak tadi. Kalau misalnya kita punya elemen massa seperti ini, set, set, set. Bisa ini. Dia tuh masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar itu kan ya. Nah, ini dou Vx per dou X itu kan berarti ini arah X ya. Yang masuk dan keluarnya tuh ada selisihnya kan ya. Itu dou Vx per dou X. Juga arah Y juga, arah Z juga sama. Nah, itu arti dari dou Vx per dou X, dou Vy per dou Y, dou Vz per dou Z. Intinya itulah ya, kecepatannya itu perbedaan kecepatan dari si masing-masing si X, Y, Z-nya itu. Nah, kalau koordinat silindrikal atau koordinat silinder gitu ya, dia itu mirip-mirip lah kayak ini, tapi bedanya itu adalah kalau misalnya dia itu kan bentuknya itu kan lebih ke lengkung gini ya. Ada faktor sudutnya gitu lah ya. Nah, ini ngalangin lagi. Ya Allah, ini. Nah, kalau seperti ini kan dia bakal ada faktor jari-jarinya itulah ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, ada yang keluar tuh ya, dia bakal ada faktor dari 1/R-nya ini. Karena semakin jauh itu kan ya, dia pengaruhnya semakin kecil kan ya, perbedaannya. Nah, intinya itu apa? Ya, intinya inilah equation of continuity. Aku nggak mau panjang-panjang, tapi intinya eh, del, del, apa namanya, nabla V-nya itu artinya inilah. Nah, ini semua kalau incompressible itu akan nilainya nol. Kenapa? Karena tidak ada dou P, dou rho per dou T-nya. Nah, ini ingat-ingatnya divergensi laju akan melihat nol jika incompressible. Nah, kita langsung ke contoh aplikasinya ada buat ini. Ini beberapa kali keluar di UTS ini. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah sistem aliran dua dimensi, R sama theta, dalam sistem koordinat silinder. Jadi, dia itu cuma ada arah R dan theta. Nah, Z-nya itu nggak ada. Berarti VR-nya itu ada, V theta-nya ada, nah, VZ-nya itu nggak ada. Gitu. Nah, dalam sistem koordinat silinder, didapatkan profil kecepatan ke arah R dan theta sebagai berikut. Nah, ini VR-nya ini, V theta-nya ini, atau V tangensialnya ya. Dengan V adalah konstanta. Nah, kita mesti buktikan bahwa profil kecepatan tersebut adalah untuk fluida yang non-compressible. Nah, kalau non-compressible atau incompressible, ini nabla V-nya itu, ini semua akan nilainya tuh nol kan ya. Kenapa? Karena dia itu nggak ada dou rho per dou T-nya. Nah, kita masuk. Pertama, ini kita coret. Kenapa? Karena nggak ada si dou VZ per dou Z-nya. Dou VZ-nya nol kan ya. Nah, sisa dua ini.
1 per R do R V R per do R ditambah 1 per R do V theta per do theta itu sama dengan 0. Next. Ini tadi yang aku coret. Kalau seperti ini, kita masukin aja nih. VR-nya itu kita masukin ke dalam sini. V theta-nya juga kita masukin ke dalam sini. Set. Kalau sudah masuk, dia itu akan persamaan berubah bentuk jadi segini. 1 per do R dari R dikalikan VR-nya ini. Ditambah 1 per R do theta do per do, do per do theta dari min 1 per 1 plus ya segala macamnya lah, ini do theta-nya lah. Kita next. Nah, tadi itu kan kita punya seperti ini ya. Ini masih cuma mindahin doang. Nah, kita lihat ini kan turunan parsial terhadap R kan ya. Berarti yang bukan fungsi dari R, kita keluarkan dari turunan parsialnya itu. Apa aja yang fungsi R? Ya R pasti fungsi R kan ya. Nah, ini juga fungsi R nih. Ini juga fungsi R. Nah, karena dia tuh fungsi R, sekurung-kurungnya ini, dia tuh kita bawa. Kenapa? Karena dia tuh penjumlahan. Nah, ini kita anggap satu suku gitu lah ya. Berarti kita pindahin ini sama kanannya ini. Tapi karena ini kita bisa kaliin, kita kali ini. R kali 1 berapa? Jadi R. R kali A kuadrat per R kuadrat berapa? Jadi A kuadrat per R doang kan ya. Jadi ini hasilnya. Nah, V-nya, cos theta-nya, itu akan keluar dari turunan parsial. Jadi di sini. Next. Kita sekarang masuk ke yang turunan tangensialnya ini. Do per do theta. Mana ya fungsi theta? Cuma sin theta-nya doang. Sisanya di depan ini, semua itu adalah bukan fungsi theta. Jadi ini kita bisa keluarin semua ke sini. Sisa sin theta-nya. Nah, ini semua kita lakukan turunan. Turunan dari R, 1. Ya, karena turunan R terhadap R, berarti 1. Turunan dari A kuadrat per R, ya harusnya kalau misalnya kita ini bakal jadi min 1 per R kuadrat kan. Nah, tapi minnya ada di depan. Min ketemu min jadi plus. Jadi min A kuadrat per R turunnya adalah A kuadrat per R kuadrat. Oke, dapat nih 1. Terus yang kedua, VR per R. Dan lain-lainnya itu kita turunan dari si sin theta. Nah, turunan dari sin theta, turunan dari sin theta itu adalah cos theta kan. Nah, ya harusnya tahu lah, turunan dari sin theta cos, turunan dari cos min sin, turunan dari min sin min cos, turunan dari min cos sin. Ya muter-muter aja gitu lah ya. Nah, kita dapat nih di cos theta per R tambah dikalikan 1 tambah A kuadrat per R kuadrat dikurang V per R 1 plus A kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kita kalau pindah sini itu akan sama nih. Ini sama ini akan sama. Berarti kita menghasilkan ini. Nabla V sampai dengan 0. Atau artinya apa? Incompressible. Berarti benar. Nggak ada pertanyaan pasti karena ini partisipan cuma 6. Kita lanjut ke equation of motion. Equation of motion itu diturunkan dari kekalahan momentum atau neraca momentum gitu lah ya. Mirip kayak tadi, mungkin udah digambarin sama Rehan di awal, kalau misalnya dia tuh menggunakan eh apa namanya? Han, apa tadi namanya Han? Kalau misalnya neraca momentum itu, momentum flux nah, kita pakai neraca momentum flux itu. Lupa gua. Nah, kita pakai momentum flux. Nah, momentum fluxnya itu dia itu bakal digunakan menghasilkan si Navier-Stokes itu menghasilkan persamaan seperti ini. P do V do T atau perubahan momentumnya nih, ini unsur perubahan momentum nanti dia bakal bisa dijabarkan gitu ya. Itu sama dengan min eh nabla P. Nah, nabla P ini dia tuh gradien tekanan. Kalau nabla dot itu artinya adalah apa namanya? Dia tuh sebutannya adalah ini bukan difusi, dia tuh namanya itu adalah divergence. Tadi divergence. Nah, kalau misalnya dia tuh eh nabla X ya, nabla X itu namanya tuh curl. Nah, tapi nggak ngerti sih aku. Jadi kalau ini doang, ini sebuah fungsi, ini namanya tuh gradient.
kalau gini dot dari sebuah f namanya tuh divergence. Kalau misalnya ini cross, ini namanya tuh curl. Nah, tapi itu nggak dibahas di kita sih. Tapi intinya gitu aja lah. Bentuknya beda-beda. Nah, gradien tekanan itu apa? Kita sesuaikan dengan masing-masing. Kalau misalnya X ya berarti dou P per dou X. Kalau misalnya dia tuh eh terhadap Y ya dou P per dou Y dan lain-lain gitulah ya. Kita sesuaikan dengan masing-masing fungsi. Nah, kalau misalnya itu incompressible dan Newtonian atau misalnya mu-nya sama rho-nya itu konstan, si difusi momentumnya ini kita bisa sederhanakan menjadi mu dikalikan Laplacian dari V. Maksudnya apa? Laplacian itu adalah kayak mirip divergence, tapi dia itu versi turunan keduanya. Nah, persamaan equation of motion ini, itu kalau tadi kan equation of change itu kan ya, dia tuh kan nggak digunakan selalu ya. Digunakan kalau misalnya dia tuh entah ada incompressible, kalau nggak dia tuh eh, apa namanya sebuah fungsi kecepatan yang merupakan fungsi arahnya itu sendiri gitu lah ya. Nah, tapi kalau equation of motion itu wajib digunakan dalam soal. Kita next. Daripada pusing-pusing ini apa artinya, mending kita jabarkan aja seperti yang kita tahu ya. Nah, ini nih artinya nih, arti dari segala macam tadi yang di depan tuh, D gede V per D gede T gitu lah ya. Nah, ini segala macam artinya seperti ini. Ya, ini bisa kalian baca sendiri, nanti kan bakal nggak mungkin nggak disediain, kalau nggak mungkin nggak dijabarin lah ya mas lagi soalnya. Atau enggak bisa kita baca di tabel sendiri ya. Ini kita bisa skip lah. Tapi di sini ada satu yang mestiku eh pinpoint, yaitu adalah G itu adalah bukan gravitasi. G itu adalah akselerasi dari gaya eksternal ke arahnya. Maksudnya apa? Jadi kalau ini Gx. Jadi misalnya tadi si Gx ini kita punya sebuah elemen massa gini. Elemen elemen volume, elemen massa sih nggak apa. Nah, kalau misalnya ke arah X itu ada kecepatan eksternal, misalnya dari apa? Dari gravitasi, dari gaya elektromagnetik, dari gaya apalagi misalnya gaya inersia yang apalah sentrifugal dan lain-lain itu ya. Nah, Gx-nya itu dia itu adalah akselerasinya. Jadi misalnya kayak eh ya itulah gaya per masanya gitu lah ya. Intinya akselerasi gitu lah ya. Nah, biasanya itu kita gunain buat gravitasinya. Makanya Gx jarang lah di kita gunain. Yang biasa kita gunakan adalah apa? Yang GZ-nya ini. Nanti itu G itulah akselerasi dari gaya eksternalnya. Itu satu yang mau poin-poin. Nah, ini kalau buat yang silindrikal ya sama aja lah intinya. Nah, tapi bentuknya beda-beda dikit nanti bakal disediakan. Yang penting kita harus tahu kalau misalnya di sini apa aja isinya itu lah ya. Nah, satu lagi yang mau aku poin itulah G itu akan positif kalau misalnya dia tuh searah dengan direksionalnya. Negatif kalau berlawanan arah. Misalnya, maksudnya apa? Kita ambil di di mana ya? Kita di akhir ini kita taruh di akhir lah. Nah, ini yang kosongnya. Misalnya kita punya gini, kita tetapkan arahnya seperti apa, kita tetapkan arahnya itu ini atas tuh Z, ini tuh X, ini tuh Y. Gini lah ya. Nah, gravitasi kemana? Gravitasi ke bawah kan? Gravitasi. Kan gravitasi ke bawah. Nah, di sini GZ-nya itu bernilai negatif. Nah, tapi kalau misalnya si Z-nya itu kita arahin ke bawah atau alirannya ke bawah gitu ya. Nah, si Z-nya itu kita masukkan tuh positif. Ya, begitulah ya. Semoga bisa dipahamin. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya masalah coret-coretnya kalian bisa mengerti lah ya. Intinya kalau misalnya dia tuh bukan fungsi dari turunannya itu, dia tuh kita coret. Misalnya, kalau misalnya kita punya eh, V R yang merupakan fungsi R gitu lah ya. Mana aja yang kita coret? Pertama yang pasti kita coret itu adalah VR ini sama dengan R. Nah, kalau V theta-nya itu sama dengan 0, V Z-nya juga sama dengan 0 itu. Setelah kita punya seperti ini.
Terus juga dia tuh steady state ya, berarti VR-nya itu steady. Berarti apa aja yang kita coret? Pertama, ini kita coret. Kenapa? Karena dia tuh VR tuh nggak berubah terhadap waktu, karena dia steady. Nah, ini kita tetap VR-nya ada, do VR, VR juga fungsi R. Terus apalagi yang kita coret? Ini kita coret. Kenapa kita coret? Pertama, karena VR-nya itu bukan fungsi theta. Kedua, V theta-nya 0. Satu. Ini juga kita coret. Kenapa? Karena VR-nya itu, dia itu bukan fungsi Z. Gitu, guys. Z juga 0. Ini juga kita coret. Kenapa? Karena nggak ada V theta. Ini kita keep dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu tekanan itu fungsi R atau enggak. Tapi kalau misalnya di soalnya kita bisa analisis itulah. Ini mungkin aku secara lisan aja ya. Nanti kalau misalnya kalian yang mendengarkan secara recording itu mungkin bisa tahu. P itu kita bisa tebak dia itu fungsi apa dengan cara apa. Kalau misalnya dia itu merupakan dalam sebuah tabung yang vertikal, kalau nggak dalam reaktor itu ya. Reaktor itu ya. Yang dia tuh kedalamannya lumayan 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 lah, kedalamannya lumayan ya. Yaitu P-nya adalah fungsi Z, fungsi kedalaman. Pasti fungsi kedalaman. Terus kalau misalnya dia tuh P-nya itu dia tuh dalam kedalaman seperti itu, tapi dia tuh eh, diaduk kayak kemarin soal-soal CSTR itu di BERT ya. P-nya itu juga fungsi R. Nah, P fungsi theta itu jarang. Kenapa? Karena jarang banget si P-nya itu nggak seragam secara aksi simetrikal, atau misalnya secara melingkarnya itu nggak mungkin dia tuh nggak simetris, kecuali kalau ngaduknya cuma di satu sisi. Nah, itu aneh, tapi nggak rata ngaduknya. Nah, itu mungkin. Terus kalau misalnya si P-nya ini di koordinat yang kartesian, kayak tadi nih, koordinat kartesian ya. Biasanya itu P itu kalau misalnya di koordinat kartesian itu adalah fungsi Z doang. Ya nggak sih? Fungsi Z doang harusnya. Ya, ada fungsi Z doang. Karena kalau fungsi Y itu kan biasanya kan kalau di kartesian itu kan ya, dia itu eh, melebar gitu kan ya. Bisa dipelat, kalau nggak di mana gitu lah ya. Nah, biasanya itu kalau di koordinat kartesian, secara melebar atau secara memanjang itu P-nya itu sama. Ke atas ke bawah doang yang berubah. Jadi fungsinya Z doang. Nah, yang sebelah kanannya bisa lah kita lanjut aja. Nah, mungkin kita sekarang bahas modified pressure. Banyak yang bingung apa itu modified pressure gitu ya. Bahkan aku juga sebelum ini juga masih belum ngerti apa itu modified pressure. Nah, jadi modified pressure itu adalah true pressure ditambah dengan hydrostatic potential. Bukan tekanan hidrostatik, tapi hidrostatic potential. Maksudnya apa? Misalnya kita punya semacam tabung gitu ya. Tabung. Ini. Nah, dia itu kan tekanan di sini P1 sama P2 tuh itu beda kan ya. Kenapa? Karena P2 ini sama dengan P1 plus ini sini itu ada H-nya kan ya, plus rho GH kan. Nah, gimana cara biar kita bikin P1 sama P2 yang sama? Yaitu dengan cara kita modify si pressure-nya itu. Gimana caranya biar tekanannya itu termodifikasinya sama? Kita di atasnya itu juga harus kita tambahkan sama rho GH-nya ini. Apa itu rho GH-nya itu? Rho GH-nya itu adalah hydrostatic potential. Berarti jarak dari bawahnya itu anggap aja kayak energi potensial, tapi ini secara hidrostatik gitu lah ya. Jadi ini berfungsi kalau gini. Jadi kalau misalnya di sini P-nya itu ditambah rho GH. Jadi ini H-nya itu kedingin dari dasar, G-nya itu gravitasi ke arah bawah. Nah, ingat gak sih tadi di gambar ini? Dia itu kan tekanan gradien tekanan ditambah rho G kan ya. Nah, harusnya itu misalnya kita punya gradien tekanan itu kan berarti dou P per dou Z ya. Dia itu bakal jadi minus ditambah rho G kan ya. Kita bisa menggabungkan ini menjadi gradien tekanan modifikasi. Kenapa? Karena kalau misalnya si G-nya ini
dia itu negatif atau dia itu gravitasnya ke bawah, kan dia bakal menghasilkan G negatif ya. Negatif. Ya kan gravitasinya negatif. Nah, karena dia itu gravitasinya negatif, dia itu bakal menghasilkan ini bakal jadi min rho G. Nah, dua ini bisa kita gabungkan menghasilkan gradien tekanan modifikasi atau dau P cakep per dau Z plus segala macamnya itu. Ini nanti digunakan ada di soal mana ya, tapi nggak kita gunakan sekarang. Eh, kita masuk ke contoh aplikasi. Ini sih yang ribet sih. Ini berapa jam? Aku baru ngejelasin baru 16 menit ya. Cepat juga kelihatan. Nggak apa ya. Kita lanjut ke contoh aplikasi. Nah, di sini kita punya seorang mahasiswa melakukan percobaan di laboratorium lingkungan. Ini soalnya nih sering banget keluar sih. Udah 3 kali keluar kalau nggak salah di tahun berapa aja gitu lah. Nah, dia itu mengalirkan cairan Newton ke dalam pipa yang dipasang tegak lurus lantai. Cairan overflow mengalir secara perlahan laminar membasahi dinding luar pipa. Jari-jari luar pipa adalah R. Jadi ini jaraknya ini adalah R. Hitunglah debit cairan yang keluar melalui dinding luar pipa tersebut. Ingatlah aliran laminar, steady state, dan hanya gravitasi yang bekerja pada cairan tersebut. Nah, kita kan ditanya debitnya ya. Gimana cara kita dapat debitnya? Itu didapatkan dari integrasi profil kecepatan aliran atau flow rate-nya kan ya. Berarti si debitnya itu dia bakal memerlukan si VZ-nya itu. Nanti kita cari dulu berapa VZ-nya kan ya. Tadi kita postulat apa aja? Pertama, dia itu cuma ada V turunnya doang. Kan dia cuma ngalir di tembok, ngalir ke bawah temboknya. Nggak ada ngalir keluarnya, nggak ada ngalir secara muternya. Kenapa? Karena kita anggap itu bagian temboknya doang. Nah, dia itu VZ-nya itu adalah fungsi dari R-nya. Nah, itu apa? Ya, kalau bisa nempel di dinding temboknya, dia diem. Kalau dia dikeluar itu, dia gerak kan ya. Ya, seperti biasa lah ya. Dia itu fungsi R. Jadi yang di deket tembok ke sini, dia itu diam. Yang di sini, ya, dia itu bergerak. Gitu. Terus, apalagi? Incompressible dan Newtonian. Berarti rho-nya tetap, mu-nya juga tetap. Terus parameter yang kita tambahkan apa aja? Yaitu D. D, delta itu adalah tebal film alirannya atau kan di sini ada tebalnya nih ya. Tebalnya ini itu kita sebut sebagai delta. Z-nya itu juga ke arah bawah. Nah, sehingga kita bisa bikin 2BC. Yang pertama itu adalah apa namanya? Ini di permukaan ketemu udara ya. Nah, yang ini permukaan tembok. Nah, permukaan tembok. Nah, jadi aliran equation of motionnya itu yang radial sama tangan si L itu akan tercoret semua. Kenapa? Karena kita cuma punya ini doang. VZ berfungsi R dan nothing else. Berarti dia itu kita lihat di tangan sialnya ya. Yang nggak kecoret itu adalah ya ini pokoknya ini kecoret semua lah. Kenapa? Kita coba hapus lagi nih. Ini kita hapus. Ini bakal geser halamannya tapi nggak apa. Kita coret lagi. Kita bikin titik di sini biar biar nggak gerak. Nah, nah dia itu VR-nya itu kan dia tuh steady state hilang. VR-nya itu nggak ada, ini hilang. Ini nggak ada VR-nya, VR nggak ada, V theta juga nggak ada. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat kalau misalnya itu bagian sini itu terekspos udara, P-nya itu konstan. Nah, karena tekanannya itu konstan, nggak ada juga namanya itu dou P per dou R atau perubahan tekanan terhadap eh, beda jari-jarinya itu. Karena kan ya, yang bekerja itu menggravitasi. Nggak ada gaya sentrifugal atau sentripetalnya gitu. Jadi ini nggak ada.
Terus VR-nya coret juga. eh si ini salah lagi nih. Mending kita ganti dulu. Kita ganti. Tadi apa namanya? Dia itu yang Z-nya itu fungsi R, V theta sama dengan VR sama dengan 0. Terus tadi tes. Tadi ini kan VZ-nya. Ini coret juga VR-nya 0, coret juga, coret juga. Nggak ada gaya sentrifugal. Semuanya kecoret kan? Kecoret semua. Theta nggak ada, V theta nggak ada, V theta nggak ada, V theta nggak ada, V theta nggak ada. Perubahan tekanan terhadap theta juga nggak ada. V theta nggak ada, V theta nggak ada, V theta nggak ada. VR nggak ada juga. Ini juga nggak ada. Nah, ini yang bawah ini nih. Rho VZ per VT. Rho VZ per T. Nah, nggak ada ini kan ya. Dia tuh steady state ya. Berarti ini nggak ada. VZ adalah fungsi R. Tapi VR nggak ada. Ini nggak ada. Berarti ini juga keseluruhan nol juga. VZ fungsi theta. Nggak. VZ fungsi Z. Nggak. Perubahan tekanan sebagai fungsi Z. Nggak juga. Kenapa? Karena terekspos ke udara tadi ya. Nggak juga. VZ fungsi R. Nah iya. Berarti nggak ada dicoret sini ya. R-nya ada, VZ fungsi R juga ada. Nah, VZ fungsi theta bukan. VZ fungsi Z bukan. Rho GZ ada. Berarti tersisa apa? Tersisa ini doang. 0 sama dengan mu per R do R dari R VZ per do VZ per do R plus rho GZ. Kenapa di sini jadi kenapa di sini masih plus? Kenapa di sini aku sebutnya ini plus? Karena alirannya itu Z-nya ke bawah. Berarti G-nya itu juga ke bawah. Juga G-nya juga ke bawah. Karena dia tuh bergerak searah dengan gayanya, G-nya itu akan positif. Sekarang kita dari satu persamaan ini, dia itu kita integralkan. Pertama, ini mu-nya kita bisa pindah, kita rho GZ-nya kita geser kiri, mu-nya itu kita pindah kiri juga, R-nya juga kita pindah kiri. Nanti bakal jadi seperti ini. Bisa do per do R dari R. Nah, inilah sama dengan min rho GR per mu. Kita integrasikan terhadap R. Kalau kita integrasikan terhadap R, ini hilang. Dan ini kita integralkan jadi 2. Kuadrat ini plus 2-nya di bawah plus C1. Ya kan ya? Sama seperti di bawah ini. Nah, kita bagi semua sama R, kuadratnya hilang, C1 per R kan ya. Nah, ini kita simpan nih sebagai persamaan 1, karena nanti bakal kita gunakan lagi. Setelah itu, kita lanjut lagi integrasikan terhadap R. Ini jadi R kuadrat lagi, kita bagi 2 lagi. Jadi, rho G R kuadrat per 4 mu. Plus C1 seper R kita integralkan jadi ln R. Kita tambahkan konstanta 2. Ini persamaan 2. Nah, 2 persamaan kita punya 2 BC. Nah, tadi dia tuh shear stress-nya itu 0 di permukaan udara. Kenapa? Karena nggak bertemu dengan apapun di situ ya. Dia itu cuma bertemu sama udara, di mana di situ nggak ada gesekan dari viskositasnya itu. Sehingga dia tuh shear stress pada permukaan si cairannya itu atau di R plus deltanya itu dia itu 0. Terus kedua, keadaan no slip. Ini no slip. No slip. Nah, kalau no slipnya itu kenapa? Pada saat dia tuh pertemuan dengan pipanya itu, dia itu nggak ada, VZ itu nggak akan bergerak atau kondisi no slip. Nah, kita ubah dulu nih BC1 nih. Karena pada R plus jari-jari sama dengan jari-jari pipa tambah delta, dia tuh shear stress sama dengan 0, maka pada VZ-nya itu, maka eh, turunan dari VZ terhadap R-nya itu juga akan 0. Kenapa? Karena seingat aku ya, eh aku lupa. Kalau nggak salah
tahu RZ itu semacam min mu do V Z per do R kalau nggak salah. Jadi kalau ini nol, ini juga nol ya Pak, intinya. Nah, karena itu kita masukkan BC-nya satunya. Kalau dari persamaan satu kan gini ya. Kita masukkan BC satu. Ketika R plus deltanya itu sama dengan ketika R sama dengan R besar plus delta, yaitu do V Z per do R itu nol. Kita masukkan semuanya, nanti kita ketemu C1 sama dengan ini. Ini kita pindah kanan kan, ini pindah kiri, kita pindah kiri, terus ini kita kalikan R plus delta. Jadi seperti ini contohnya. Nah, dari persamaan dua, kita masukkan nih C1-nya itu kita masukkan ke dalam sini. Jadi seperti ini bentuknya kan ya. Min rho G R kuadrat per 4 mu plus C1-nya kita masukkan rho G R plus delta kuadrat per 2 mu ln R, kan ada ln R-nya, plus C2. Nah, sekarang kita masukkan BC2, yaitu ketika R-nya itu sama dengan dinding pipa atau R besar, dia itu VZ-nya kan 0. Seperti ini ya. Setelah manipulasi dari persamaan, dia itu akan menghasilkan C2 sama dengan ini. Nah, dapat nih semua konstantanya. C1 dapat, C2 dapat. Kita masukkan profil kecepatannya. Profil kecepatannya itu adalah VZ-nya itu akan berubah menjadi ini. Min rho G R kuadrat per 4 mu plus rho G R plus delta kuadrat per 2 mu ln R ditambah ini C2-nya. Rho G R kuadrat per 4 mu min rho G R plus delta kuadrat per 2 mu ln R. Nah, karena ini sama, ini punya kemiripan ya. Ini punya kemiripan. Kita gabungkan. Yang plus dikurangi minus. Jadi R kuadrat min R besar kuadrat min R kecil kuadrat itu kan ya. Terus yang ini sama ini juga mirip. Ya, kecoret lagi tuh. Yang juga mirip. Karena dia mirip, tinggal ln R-nya aja yang kita menangkan. Ln R kecil dikurang ln R besar. Pengurangan dari logaritma, dia akan menghasilkan seper kan ya. Jadi sehingga menghasilkan gini, ln R kecil per R besar. Nah, VZ-nya itu sebenarnya ini udah cukup sih. Tapi kalau misalnya bisa di BERT ya, di BERT tuh bakal dikelompok-kelompokkan gitu lah ya, mirip-mirip ya. Jadi bakal seperti ini, tapi eh, menurut aku ya, yang bagian tengah ini udah cukup. Sudah enak. Nah, kita lanjut ke lanjutnya. Sekarang kita nyari debitnya. Debit itu adalah integral kan ya, integrasi dari ini. Nah, kalau tadi si Rehan itu dia itu kan dari 0 sampai permukaan ya. Kenapa? Karena dia itu eh, sepipa penuh gitu loh ya. Nah, tapi kalau ini nggak sepipa penuh. Jadi Q-nya itu dia tuh sama dengan R plus delta eh, dari R plus delta kalikan VZ kali 2 pi R dr. Nah, ini sebenarnya gini sih, tapi eh karena VZ-nya itu adalah dua ini ya, kita bisa pecah dia. Jadi, yang pertama yang diintegralkan, yang kedua juga diintegralkan. Ya. Nah, masing-masing yang bukan fungsi R, kita keluarkan. Jadinya apa? R kuadrat min R-nya itu ketinggalan sama R-nya. Jadi R kuadrat R min R pangkat 3 dr. Terus yang ini juga nih, yang bukan fungsi R, kita keluarkan semua. Sisa apa? Sisa ln R per R kalikan R dr. Nah, lengkang tuh. Oke. Nah, kan seperti ini ya. Harusnya SMS itu sudah cukup sih ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita integralkan, bentuknya akan rumit. Ini lah tuh, rumit sekali kan. Ini aku turunkannya pakai, aku integral ini pakai situs sih, pakai integral kalkulator. Tapi sebenarnya harusnya ya, kalau kita nyampe persamaan ini, itu nilainya udah cukup. Q-nya sama segini. Sudah sangat cukup. Nah, tapi kalau misalnya mau kalian kurang kerjaan atau gimana ya, kalau misalnya kalian mau sampai Q-nya sama dengan fungsinya langsung, ya seperti ini.
Ribet banget beneran. Kemarin aku turunin pusing. Tapi harusnya berarti sampai sini udah cukup banget sih. Oke, ini sudah jam berapa? Anjir, baru 30 menit. Cepet banget. Eh, Kayaknya aku cepet. Aku ngomongnya cepetan nggak? Kelamaan ya? Awan ya? Eh, Kedengeran earphone ini kenceng. Nah, sekarang sebenarnya aku ada kepikiran satu cara di pikiran aku tadi ya. Ini aku hapus dulu. Nah, jadi ini soal kuis ya, tapi karena nggak tahu sih, nanti aja lah aku bahasnya. Udah kebahas kayaknya, tapi tadi sama Rehan. Nah, aku mau nyoba kalau misalnya dia itu tadi kan pipanya itu ya, kita anggap dia itu masih radial ya. Masih ada kayak ketebalannya dan segala macam ya. Nah, kita anggap kalau misalnya si R-nya itu jauh lebih besar daripada si delta, dia itu bisa kita sebagai asumsi eh tipis, koplat tipis, film tipis. Jadi kita bisa asumsikan dia itu film tipis. Atau seperti apa? Dia bisa kita asumsikan seperti ini. Salah. Set, hilang. Lah, geser dia. Nah, gini kan ya. Nah, dari sini, ini kenapa mouse-ku hilang, please? Mouse-ku hilang. Oh my God, mouse-ku hilang. No. Nah, ya udah, masa nggak mesti hilang juga. Kan seperti ini ya. Berarti dia tuh alamak digeser mulu. Jadi ketebalannya tuh dau. Nah, dia itu karena dia tuh R-nya jauh lebih besar daripada deltanya, dia itu bisa kita asumsikan dia tuh pakai koordinat kartesian. Pakai koordinat kartesian. Nah, tadi kita kan pakai ini ya, pakai yang R ya. Tapi kita di sini kita bisa pakai yang pakai arah Z yang bukan fungsi radialnya. Tapi lagi-lagi nih, berarti kan kita tuh pakai VZ-nya itu bukan fungsi X sama fungsi Y ya. Kita di sini kan kita coret fungsi eh, R-nya. Berarti kita asumsikan dia itu si Z itu adalah fungsi dari si Y. Ya, kita cuma anggap si Z-nya itu fungsi Y. Berarti kita anggap si VZ-nya itu cuma fungsi dari Y. Gitu ya. Kenapa? Karena dia itu cuma anggap ketebalan doang. Yang ini masih kecoret semua. Karena kenapa? VY-nya sama VX-nya itu semuanya nol. Oke. Nggak ada akumulasi. VZ bukan fungsi X. Ini juga kita coret nggak ada fungsinya. Ini juga bukan fungsi Z-nya. Ini dia nggak ada karena terpapar udara bebas. Do VZ per do X-nya tuh bukan. Do kuadrat VZ per do Y kuadratnya benar. Nah, intinya gini doang. Kita nyisa ini doang. Mu do kuadrat VZ per do Y kuadrat ditambah rho GZ sama dengan 0. Ini pertama yang kita bakal gunakan. Kenapa kita pakai asumsi film tipis? Jadi sini nggak ada curvature-nya itu lah, kita anggapnya gitu. Nah, kalau seperti ini, kita bisa kerjakan menjadi gini. Tadi kan kita punya mu do VZ kuadrat. Mana tadi? Lama mana sih? Do kuadrat VZ per
do y kuadrat ya. Itu ada plus rho g z sama dengan 0. Nah, ini kita bisa ubah, dia bakal jadi, mana sih mouse-nya ini dia? Do kuadrat Vz per do y kuadrat sama dengan min rho g z per mu. Yang mana kalau kita integralkan, dia bakal jadi do Vz per do y sama dengan min rho g z per mu kali y plus C1. Terus kita integralkan lagi Vz sama dengan min rho g z per mu. Per 2 mu. Y kuadrat plus C1 Y plus C2. Ini kan ya kita dapatnya. Karena kita integralkan 2 kali. Nah, kita punya BC apa aja? BC apa aja? Ketika ketebalannya ya berarti Y-nya itu sama dengan R plus delta, D itu do VZ per do Y-nya itu sama dengan 0. Ketika Y sama dengan R, D itu VZ-nya sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa ubah persamaan ini. Kalau misalnya Y-nya itu sama dengan R plus delta, berarti 0 sama dengan min rho GZ per mu kali R plus delta plus C1. Berarti C1-nya apa? C1 sama dengan ini, tapi versi positifnya. Berarti nanti C1 sama dengan rho GZ per mu. Rho plus delta. Berarti nanti kita dapat apa nih? Kita dapat eh ini slide berapa? 48 ya. Terakhir nih. Wait, Z. Parah guys, dikentutin guys. Hell no. Berarti kita dapat C1-nya seperti itu ya. Berarti kita lanjutkan, dia bakal jadi gini. Rho GZ per min 2 mu Y kuadrat plus C1 apa? Rho GZ per mu kali R plus delta kalikan Y plus C2. Nah, ini akan bernilai 0 ketika dia itu Y-nya itu sama dengan R kan ya. Min rho GZ per 2 mu kalikan R kuadrat plus rho GZ per mu R kuadrat plus R dau gitu ya. Karena kan ini kan R ya jadinya. Plus C2. Sehingga C2-nya itu apa? Ini kita pecah nih. Ini dia bakal jadi sama dengan, karena ini rho GZ per 2 mu kalikan R kuadrat plus rho GZ per mu plus plus lagi. Ini kalikan R delta plus T2. Kenapa ini jadi plus? Karena ini kan samanya kayak setengah dari ini yang depannya ya. Nah, sehingga C2-nya itu adalah minus dari ini semua. Berarti C2 sama dengan minus dari rho GZ per 2 mu R kuadrat min rho GZ per lama coret lagi mu rho delta. Nah, dari ini semua kita bisa masukin ke persamaan VZ tadi. Dia itu bakal jadi gini. Mana maksud itu? VZ-nya itu akan sama dengan eh, saya aku lupa.
R plus. Oh, ini sebenarnya tuh enggak deng, enggak deng, enggak guys. Eh, Sebenarnya ini kalau misalnya aku terka-terka ya, dia tuh bakal jadi gini. Rho GZ per 2 mu kali R kuadrat min Y kuadrat ya. Y kuadrat ya. Terus dia eh hmm, ditambah sama rho GZ per mu R plus delta kali Y min R kalau nggak salah gitu ya. Ya, I think it's like that. Nah, sisanya bakal jadi seperti ini. Nah, karena dia tuh bakal seperti ini, dia ujung-ujungnya itu adalah eh dia tuh bakal jadi seperti ini VZ-nya. Ini kurang satu slide lagi, tapi aduh ini bisa nambah slide gak sih? Em, Nggak bisa nambah slide loh. Malah pop-up window. Saya sabar ya. Nah, ini subshare dulu. Mana sih? Hilang. Nah, lah hilang nih. No, catatan hilang semua. Hilang guys, tapi ya semoga kerekam tadi ya. Aduh, hilang lagi. Saya. Tadi apa sih dapatnya? Lupa lagi tadi. Ya itu tadi Z sama dengan rho GZ per 2 mu ya tadi ya. Rho GZ per 2 mu kali eh astaga lupa lagi kan aku. Eh, Sebentar guys. Kuturunin dengan cepat dulu. Berarti tadi kan eh do VZ do kuadrat VZ per do Y kuadrat sama min rho GZ. Ini per mu dia jadi do VZ per do Y sama dengan min rho GZ per mu kali Y. Berarti VZ sama dengan min GZ per 2 mu Y kuadrat plus C1 plus C2 nih C1Y. Tadi C1Y-nya itu sama dengan ini kan plus C1. Berarti kalau ini 0 dia tuh dia tuh bakal jadi GZ per mu kali R plus delta. C2-nya itu tadi C2 sama dengan GZ per 2 mu kali R kuadrat plus C1Y berarti itu bakal jadi GZ per mu R plus delta. Ini bukan plus ya, ini minus harusnya. Kalikan R. Nah ya, gini harusnya. C2-nya. Berarti nanti kita dapat VZ-nya itu R kuadrat per Y kuadrat. Oke. Kita dapat
PZ-nya itu sama dengan GZ per 2 mu kalikan sama R kuadrat min Y kuadrat. Terus dia bakal jadi plus GZ per mu plus GZ per mu kali Y min R kali ini R plus delta. Am I right? Harusnya seperti itu. Eh, ya harus seperti itu lah ya. Nah, kita dapat nih bentuknya seperti ini profil kecepatannya ya. Ini bisa dikoreksi lagi kalau misalnya ada yang salah ya. Nah, kita nyari Q-nya nih. Dia tuh harusnya debitnya lebih simpel. Gimana cara nyari Q-nya? Ya kita tinggal integralin dia itu karena dia itu bentuknya lingkaran gitu lah ya. Kalau kita anggap dia itu seperti kartesian ya dalam koordinat kartesian ya. Berarti dia itu akan kita hitung dengan cara cross sectionnya. Berarti cross sectionnya itu apa? Cross sectionnya itu adalah kita tadi punya gini ya, punya lingkaran. Kalau kita potong, set, set, dia tuh bakal jadi gini. Di mana panjangnya ini dia itu sama dengan 2pi kalikan R ya. Dan tebalnya ini sama dengan delta. Ya kan? Nah, karena seperti itu, kita bisa asumsikan ini, kita integralkan dia itu dari eh, dari 0 dari R sih, dari R sampai R plus delta, terus kita integralkan ini dari 0 sampai 2pi R. Dari si VZ ini D apa namanya? Kalau melebar itu kita DX DY. Nah, berarti ini itu kalau misalnya kita integralkan terhadap 2πr, ya, karena VZ itu bukan fungsi X ya, kita langsung bisa kasihkan 2πr-nya itu di luar. Berarti Q sama dengan 2πr integral dari R plus delta dari R dari VZ dy. Nah, dari ini kita dapatkan profilnya. Pertama kita integralkan dulu yang ini. Integral dari yang atasnya itu kita integralkan sebagai fungsi Y gitu ya. Berarti dia bakal jadi rho GZ per 2 mu kalikan hasil integrasinya itu apa? Hasil integrasinya itu adalah R kuadrat Y min Y pangkat 3 per 3 dari R sampai R plus delta itu kan ya. Ditambah sama rho GZ per mu dari kalikan R plus delta kalikan Y min R dari R plus delta itu lah ya. Nah, ini semoga kita bisa lanjut kanan ya. Nanti rho GZ per 2 mu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung-hitung ya, dia bakal jadi R kuadrat delta Dem. Kenapa susah ini? Ini Y kuadrat per RY deh. Ya, ini bisa kita integralkan sendiri lah ya. Aduh, susah juga ternyata. Walaupun pakai asumsi film tipis. Tapi intinya seperti itulah ya guys ya. Karena sudah mau jam 9 nih. Ya pasti, tapi belum kebahas semua. Nanti kalau misalnya
udah selesai, nanti ku bakal ku masukin lagi mungkin di slide-nya kalau pakai asumsi film tipis ini ya. Karena ini masih eksperimental dan aku belajarnya baru sedikit. Nah, nanti kalau saya udah dapat yang lebih bagusnya bakal aku tambahin ke slide-nya dan aku bakal kirim ke apa namanya grup. Oke guys, adakah pertanyaan dari 6 orang di dalam ini semua yang namanya aneh-aneh semua kecuali Yastiani Putri dan Rehan Hafiz? Aneh semua namanya. Oke, mungkin kalau nggak ada, gue akhiri di sini saja. Makasih guys. Um, Yeay. Thank you, thank you, thank you. Ini yang ngerekam Irham kan ya?